Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, santri dan santriwati rahimakumullah, kita lanjutkan ya pembahasan di hadis ini, di hadis ke-12 sampai di pembahasan bahwa seorang dai hendaknya dia ya mencurahkan segala usaha dan kemampuannya, ya, apa yang dia mampu untuk bisa mewujudkan kebaikan bagi orang banyak, ya. Karena ketika dia bisa melakukannya, dia akan mendapatkan pahala yang besar, ya, dan bisa membuka hati manusia untuk menerima dakwah ini. Kemudian tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di depan saudaramu itu dihitung sebagai sedekah. Fihi fadlu idkhalis surur 'alal mu'minin. Di sini ada keutamaan memberikan rasa kegembiraan kepada kaum mukminin, ya, memasukkan ya dalam hati mereka perasaan senang gembira kepada kaum mukminin. Wa fi 'ala du'atil khair at-takhalluq bi husnil af'al wal af'al wal aqwal lati tahabbaba an-nasu ila qabuli ta'limihim wa nusihim. Di sini ada faedah bahwa seorang penyeru kebaikan, seorang dai hendaknya berakhlak dengan akhlak yang baik dari sisi perbuatan, ucapan yang bisa menjadikan manusia cinta kepadanya, ya, dan bisa menerima dakwah dan nasihat yang dia sampaikan. Ya, kadang ya ini yang hendaknya diperhatikan, manusia melihat kepada akhlak kita. Kalau kita kasar, ya, atau kelihatan terlalu memaksa, ya itu kadang orang akan lari dari kita. Ya, kadang orang akan lari dari kita. Ya, bukan berarti di sini kita setuju dengan mungkin kejelekan ataupun kemaksiatan yang mereka lakukan, tetapi hendaknya dalam merubah kejelekan dan kemaksiatan mereka dengan secara hikmah. Bukan berarti kita harus bermuka masam dengannya. Sebagian ya orang kadang dia karena tidak diterima dakwahnya, akhirnya dia ya, tidak senang atau dia ya beranggapan wah saya harus bersikap keras kepada orang yang ya melakukan kebatilan ataupun melakukan suatu dosa dan maksiat. Tidak. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sebelumnya, ya, Abdullah, ya, seorang sahabat radhiyallahu taala anhu yang kadang dia minum khamr, ya, bahkan menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tertawa, bisa tersenyum. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak mesti setiap pelaku maksiat kita bermuka masam kepadanya, kita istilahnya tidak tersenyum dengannya, tidak. Tapi hendaknya kita memiliki akhlak yang baik supaya hati seorang itu bisa lunak. Taib. Anna ala du'atil khair ayyahfadhu muru'atahum wa hay'atahum min at-tabaddul wa tabassum wa dhahak mahmud syar'an idza lam yatarattab 'alaihi mafasid. Ya, bagi penyuruh kebaikan hendaknya menjaga kehormatan dan keadaan mereka. Ya. Dari tersenyum, tertawa, bersenda gurau, ya, ya, yang sesuai, yang terpuji menurut syariat. Apabila tidak mengakibatkan mafsadah, ya. Jadi tertawa ataupun tersenyum itu dibolehkan, tetapi harus juga menjaga adab dalam tersenyum dan tertawa. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, yang bagi liman kana dhahukan bassaman ayyuksira min dzalika wa yalumu nafsahu hatta la tamajjaha al-anfus. Bagi orang yang ya sering tertawa, sering tersenyum untuk mengurangi ya, keadaan tersebut, dia hendaknya mencela dirinya supaya ya jiwanya tidak terbiasa dengan hal tersebut. Wa yang bagi liman kana abusan munqabidan, dan bagi orang yang ya bermuka masam, ya seorang yang susah untuk tersenyum, ayatabassama yuhassina khuluqah, hendaknya dia membiasakan diri untuk bisa tersenyum ketika bertemu dengan sesama muslim, ya, melakukan kebaikan supaya akhlaknya bisa bagus,
wa yamqutu nafsahu ala rada'ati khuluqih, dan hendaknya dia mencela dirinya, ya, yakni dia menghilangkan dari dirinya ya kekerasan akhlaknya, akhlak dia yang begitu keras. Wa kullul infiraf anil i'tidal ya famadmum wala budda lin nafsi min mujahadatin wa ta'dibin. Setiap penyimpangan dari kebenaran satu hal yang tercela, maka harus orang itu apa? Ya, membiasakan jiwanya untuk bisa mujahadah, ya, mengusahakan ya, untuk dirinya itu bisa melakukan kebaikan dan melakukan sesuatu itu dengan penuh adab. Baik. Wa imatatu kal hajar wa syauka wal 'azma ni tariqi laka sadaqah, ya. Engkau menghilangkan gangguan baik berupa batu ataupun berupa apa? Duri, tulang dari jalan, itu dianggap sedekah bagimu. Di sini ada faedah kamaludinil Islam wa inayatuhu bi syu'uni ad-dini wa dunya. Kesempurnaan agama Islam dan perhatian agama Islam terhadap seluruh ya agama ya dan dunia, keadaan agama seseorang dan dunia seseorang. Yang menyingkirkan gangguan secara agama, secara syariat mendapatkan pahala. Di dunia dia bisa membebaskan manusia dari bahaya. Baik. Wa fihi qabhu talwis turuqil muslim bima yu'aiku harakatahum aw yu'di mandirahum. Ya, di sini ada kejelekan dalam apa? Membuat sempit jalannya kaum mukminin muslimin. Ya, karena itu bisa apa? Membatasi gerak mereka dan bisa mengganggu pandangan mereka. Ketika melihat sesuatu, ketika di jalan ada penutup, ada sesuatu yang mengganggu, akan mengganggu mereka ketika jalan. Wa anna dzalika yunafi haqqa tariqil ladzi umirna bi i'ta'ihi fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan menghilangkan hak jalan yang kita diperintahkan untuk menunaikannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atu tariqu haqqah. Ya, hendaknya kalian apa? Memberikan jalan itu haknya. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, apa itu haknya jalan ya Rasulullah? Qala ghaddul basar wa kaful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menjaga pandangan, menahan dari mengganggu manusia, membalas salam ketika ada orang salam, dan memerintahkan kepada hal yang baik serta melarang dari yang mungkar. Ini beberapa faedah dari hadis tersebut. Hadis yang ke-13, Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi bi dhariqin ishtadda 'alaihi al-'atas wa wajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idha huwa bi kalbin yalhaz ya'kulu thara min al-'atas wa qala ar-rajulu laqad balagha hadha al-kalbu min al-'atas mithla alladhi kana balagha bi fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu thumma ansakahu bi fihi thumma raqiya فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا قال نعم في كل داد كبد رطب أجر. Nah, ini kaitannya dengan apa? Ya, kisah seorang yang diampuni oleh Allah karena memberi minum anjing, memberi minum binatang. Ya, insyaallah taala untuk pembahasan ya ataupun penjelasannya di pertemuan yang akan datang, ya diusahakan untuk beberapa hadis yang ada ini dihafalkan. Ya, ini dihafalkan. Hadis sebelumnya juga dihafalkan. Tayyib, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.